Baik, sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman, Bapak Dr. Amrullah SSI MSI, dan Ibu Dita Oktavihari SPD MPD, serta yang saya hormati teman-teman kelas 5D Pendidikan Matematika. Baik, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Ayu Adinda Dewani Putri dengan NIM S1R02310079. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemrograman web yang sudah saya buat dan menjelaskan sintaks yang saya gunakan. Untuk itu, yang pertama saya akan menampilkan web yang saya sudah buat. Ini adalah tampilan dari website Beans Cafe. Website ini saya rancang dengan tujuan untuk memberikan pengalaman digital bagi pelanggan yang ingin mengenal atau memesan produk Beans Cafe dengan secara mudah dan nyaman. Pada bagian sebelah kiri terdapat sidebar menu yang berfungsi sebagai navigasi utama. Bagian menu ini berisi beberapa bagian, yaitu yang pertama beranda untuk menampilkan halaman utama. Yang kedua, daftar menu, tempat pengguna melihat berbagai varian kopi, teh, dan steak yang tersedia. Yang ketiga, pesan, untuk melakukan pemesanan secara langsung. Yang keempat, riwayat, untuk menampilkan daftar pesanan sebelumnya. Yang kelima, ada penjualan, sebagai fitur tambahan untuk melihat data transaksi. Dan yang terakhir, ada kontak, agar pelanggan bisa menghubungi pihak dari Beans Cafe. Sedangkan di bagian kanan terdapat konten utama, bagian beranda. Bagian atas menampilkan header coklat tua bertuliskan Beans Cafe. Di bawahnya ada sambutan selamat datang di Beans Cafe yang memperkenalkan konsep cafe, menghadirkan berbagai pilihan kopi, teh, dan makanan ringan yang diracik dengan penuh cinta. Selanjutnya terdapat 3 fitur utama, yaitu kopi signature, teh dan minuman, dan snacks. Untuk melihat daftar lengkapnya, pengguna dapat menekan tombol lihat menu selengkapnya, menciptakan kesan hangat dan nyaman. Kemudian di bawahnya terdapat bagian tentang kami dan filosofi kami. Berikut merupakan sintaks yang saya gunakan dalam menu utama Beans Cafe. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian utama dari sintaks website Beans Cafe, yaitu bagian yang mengatur jalur file dan konten halaman. Yang pertama ada baris kode. Kode ini berfungsi untuk menentukan lokasi utama folder proyek. Nah, dir artinya directory saat ini, yaitu tempat file utama disimpan. Dengan konstanta ini, sistem akan tahu di mana lokasi semua file lain berada. Selanjutnya saya membuat array dengan nama. Array ini berfungsi seperti peta navigasi website. Setiap kata di sebelah kiri seperti home, menu, dan order mewakili nama menu yang ada di website. Sedangkan bagian kanan seperti garis miring home.php dan lainnya menunjukkan file yang akan ditampilkan ketika menu tersebut dibuka. Nah, misalnya ketika pengguna menekan tombol beranda, maka sistem akan membuka file home.php. Kalau menekan daftar menu, maka akan memanggil menu PHP. Dengan cara ini, semua halaman saling terhubung tanpa perlu menulis ulang kode di setiap file. Kemudian ada fungsi ini. Nah, fungsi ini adalah otak utama yang menampilkan isi halaman. Penjelasannya begini. Fungsi ini menerima 2 data, yaitu $penuh, halaman yang akan ingin dibuka, dan root file, daftar file yang tersedia. Baris if digunakan untuk mengecek apakah halaman tersebut ada di daftar. Kalau ada, sistem akan menjalankan baris require once, base path. PHP akan membuka dan menampilkan file yang sesuai dengan menu yang dipilih. Tapi kalau halaman tidak ada di daftar, maka sistem akan menampilkan tulisan halaman tidak tersedia. Jadi, bagian sintaks ini bertugas mengatur sistem navigasi otomatis supaya setiap menu pada Beans bisa memanggil halaman yang tepat dengan cara yang efisien dan rapi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks yang digunakan untuk membuat tampilan halaman beranda pada website Beans Cafe. Bagian ini merupakan tampilan utama yang muncul saat pertama kali website dibuka. Di dalamnya terdapat bagian header, deskripsi fitur utama, dan penjelasan tentang kafe. Pertama, kita lihat bagian atas kodenya. Di situ terdapat beberapa konstanta seperti konstanta ini digunakan untuk menyimpan teks utama yang tampil di halaman depan, seperti judul website, slogan, dan deskripsi singkat. Keuntungan memakai konstanta ini adalah nilainya tidak bisa diubah secara tidak sengaja, sehingga lebih aman dan terstruktur. Selanjutnya ada dua array, yaitu array card dan array about. Nah, di array card ini berisi 3 bagian utama yang ditampilkan dalam bentuk kartu, yaitu kopi signatur, teh dan minuman, dan snack. Masing-masing mempunyai judul dan deskripsi singkat yang nanti akan ditampilkan di tampilan utama. Kemudian array about yang berisi 2 bagian, yaitu tentang kami dan filosofi kami. Setelah itu masuk ke bagian struktur HTML-nya. Bagian pertama adalah elemen hero menampilkan judul besar Beans Cafe dan slogan di bawahnya. Di bawahnya ada tombol lihat menu lengkap yang berfungsi untuk mengarahkan penggunaan ke halaman daftar menu. Nah, selanjutnya di bagian paling bawah ada kontainer yang menampilkan bagian tentang kami dan filosofi kami. Bagian ini juga menggunakan perulangan for each, jadi kita tidak perlu menulis ulang kode 2 kali. Selanjutnya adalah halaman daftar menu Beans Cafe. Di bagian atas terdapat judul dan ikon clipboard sebagai identitas halaman. Selanjutnya ada kategori makanan dan minuman. Masing-masing menampilkan beberapa menu unggulan dengan gambar, nama, dan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks sederhana yang digunakan untuk menampilkan halaman di menu website Beans Cafe. Pada bagian ini terdapat 3 baris perintah include. Nah, fungsi include di PHP digunakan untuk memanggil atau menyatukan file ke dalam satu halaman, agar kode lebih rapi dan tidak perlu ditulis berulang kali. Pada baris pertama yaitu berfungsi untuk memanggil file yang berisi data menu seperti nama kopi, harga, atau deskripsinya. Kata include once artinya file tersebut hanya akan dipanggil 1 kali saja, meskipun ada pemanggilan ulang di bagian ini. Ini berguna agar tidak terjadi error atau duplikasi data. Lalu, di barisan kedua ada include header PHP, yaitu memanggil file header, yaitu bagian atas halaman website yang biasanya berisi judul, logo, atau elemen tampilan pembuka halaman menu. Yang terakhir, include menu list PHP. Bagian ini menampilkan daftar menu utama di halaman Beans Cafe, berisi daftar produk seperti kopi, teh, dan snack yang diambil dari data di menu data PHP. Jadi, ketiga baris sintaks ini bekerja sama untuk menyusun satu halaman lengkap dari data menu data PHP, tampilan atas dari header PHP, daftar menu dari menu list PHP, dan sebagainya. Bagian selanjutnya adalah menu pesan. Jika kita mengklik pada menu yang akan kita pilih, maka otomatis menu tersebut akan tercatat di pesanan Anda. Nah, setelah selesai di menu pesanan Anda, ada 2 menu yaitu order dan hapus. Ketika kita mengklik order, maka muncul konfirmasi transaksi yaitu menginput nama dan catatan jika ada. Di bagian nama tidak boleh kosong. Lalu, jika dikonfirmasi, pesanan akan muncul nota transaksi dan tombol selesai. Akan kembali ke menu utama. Nah, lalu jika kita menekan tombol hapus, semua akan menghapus pesanan yang sudah kita klik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks order. Pertama, di baris paling atas ada session starts. Sintaks ini digunakan untuk memulai sesi agar data pesanan yang kita pilih bisa disimpan sementara di dalam website. Misalnya ketika pengguna menambahkan menu ke keranjang. Selanjutnya ada require dir.
garis miring menu data titik php. Bagian ini berfungsi untuk memanggil file menu data titik php yang berisi data seluruh menu Beans Cafe. Biasanya data disimpan dalam bentuk array atau JSON, yang di dalamnya terdapat kategori, nama, menu, gambar, dan juga harga. Kemudian di bagian perulangan for each, program ini menampilkan isi menu berdasarkan kategori dan subkategori. Misalnya kategori minuman, lalu di dalamnya ada subkategori seperti kopi atau teh, dan setiap item akan muncul dalam bentuk kartu lengkap dengan gambar, nama, dan harga. Lalu di setiap kartu ada tombol pesan. Tombol ini terhubung ke fungsi JavaScript bernama tambah pesan yang digunakan untuk menambahkan menu ke dalam keranjang pesanan. Keranjang ini muncul di sebelah kanan layar dalam bagian div class card. Untuk memperbaharui isi keranjang tanpa memuat ulang halaman, digunakan perintah fetch card.php. Jadi websitenya tetap bisa terasa lebih interaktif dan cepat karena hanya bagian keranjang yang berubah, bukan seluruh halaman. Dan terakhir, bagian CSS di bawah digunakan untuk mempercantik tampilan, mulai dari desain kartu menu, warna, hingga efek ketika kursor diarahkan ke menu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan halaman riwayat transaksi pada website Beans Cafe. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pesanan yang sudah pernah dilakukan oleh pelanggan. Tabel di tengah layar menampilkan beberapa kolom penting, yaitu yang pertama, tanggal dan waktu, menunjukkan kapan pesanan dilakukan. Yang kedua, nama pemesan, berisi nama pelanggan yang melakukan pemesanan. Yang ketiga, pesanan, berisi daftar menu yang dipesan lengkap dengan harga per item. Yang keempat, total, menampilkan jumlah harga keseluruhan dari pesanan tersebut. Yang kelima, catatan, disediakan untuk menulis keterangan tambahan bila diperlukan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian halaman riwayat transaksi dari sisi kode PHP-nya pada Beans Cafe. Pertama, pada baris awal terdapat sintaks. Bagian ini berfungsi untuk memulai sesi PHP dan mengambil data riwayat pesanan yang sebelumnya disimpan di dalam variabel session bernama riwayat. Jika sebelumnya ada data, maka otomatis akan dibuat sebagai array kosong agar tidak error. Lalu di bagian body terdapat bagian ini adalah percabangan kondisi. Jadi, kalau belum ada data pesanan, sistem akan menampilkan tulisan belum ada riwayat transaksi. Namun, jika sudah ada data, maka akan dibuat tabel untuk menampilkan semua transaksi. Di dalam tabel, setiap data ditampilkan dengan perulangan for each. Perulangan ini membaca setiap transaksi pelanggan dan menampilkan kolom tanggal dan waktu, nama, pesanan, total, dan catatan. Lalu, di bagian menampilkan daftar menu yang dipesan dalam bentuk list, dan number format digunakan untuk mengubah angka menjadi format rupiah yang lebih rapi. Terakhir, digunakan untuk mengamankan input pengguna agar tidak terjadi error atau script injection, serta menampilkan teks catatan dengan format baris yang tetap rapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan halaman penjualan pada website. Pada halaman ini, kita bisa melihat grafik berjudul menu bestseller bulan ini. Grafik ini menampilkan data penjualan dari setiap menu yang paling laris dalam bulan berjalan. Setiap batang pada grafik mempresentasikan jumlah penjualan masing-masing menu. Misalnya dari grafik terlihat bahwa espresso memiliki penjualan tertinggi. Bagian ini dibuat menggunakan chart bar atau diagram batang agar data penjualan terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, jika kita arahkan kursor ke salah satu batang, akan muncul tooltip yang menampilkan jumlah penjualan secara detail. Misalnya, cappuccino, jumlah terjual 120.
Bagian awal kodenya menggunakan PHP untuk menyimpan data penjualan setiap menu dalam bentuk array. Data ini nantinya akan dikirim ke JavaScript menggunakan fungsi JSON entercode agar bisa ditampilkan dalam grafik. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita menggunakan chart.js, yaitu library JavaScript untuk membuat grafik. Kita menentukan jenis grafiknya sebagai bar atau diagram batang dengan tabel menu di sumbu X dan jumlah terjual di sumbu Y. Setiap batang diberi warna berbeda agar tampilan lebih menarik. Terakhir, ada pengaturan tambahan seperti warna, tulisan, ukuran langkah di sumbu Y, dan efek responsif agar grafik tetap rapi di berbagai ukuran layar. Selanjutnya, ini adalah halaman kontak. Halaman ini berfungsi agar pelanggan bisa menghubungi pihak kafe secara langsung. Di bagian atas terdapat judul "Hubungi kami" dengan keterangan bahwa kafe siap menerima kritik, pesan, maupun saran dari pelanggan. Lalu di bagian tengah terdapat informasi kontak person seperti alamat kafe, nomor telepon, email, dan jam buka. Selain itu, biasanya di bawahnya juga ada form kirim pesan, tempat pelanggan bisa menuliskan email, nama, dan pesan mereka lalu mengirimkannya ke admin cafe. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman kontak dari website Beans Cafe. Pertama, di bagian paling atas ada sintaks yang berfungsi untuk memanggil file header 2 PHP, yaitu bagian kepala halaman yang biasanya berisi menu navigasi dan pengaturan tampilan awal. Di bagian paling bawah ada sintaks yang berfungsi untuk menambahkan bagian footer atau penutup halaman website. Sebagai kesimpulan, website Beans Cafe ini dibuat menggunakan kombinasi PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Website ini menampilkan berbagai fitur seperti daftar menu, halaman pemesanan, riwayat transaksi, grafik penjualan, hingga halaman kontak pelanggan. PHP berperan untuk mengatur data dan logika sistem. HTML dan CSS membentuk tampilan yang menarik, sedangkan chart.js digunakan untuk menampilkan data penjualan secara visual. Selain itu, session digunakan untuk menyimpan data pesanan agar proses transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya website ini, Beans Cafe dapat memberikan pengalaman yang lebih modern, praktis, dan interaktif bagi pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.